Oke. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar hari ini, kolaborasi antara MyDoSolve dengan Undi. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang skill penting untuk masa depan. Nah, di hari ini akan ada dua sesi, teman-teman. Di sesi pertama kita akan belajar tentang preparing graduates for a competitive and interdisciplinary job market yang akan dibawakan oleh Lutfi Amalia Adel, SPD, MSc, PhD. Nah, yang kedua, di sesi kedua nanti kita akan belajar tentang skill that matter across all measures and how to prove them, dari yang akan dibawakan oleh Kak Hana Asma Syahidah. Kak Hana adalah career consultant MyEduSolve gitu. Jadi hari ini kita akan belajar dua sesi. Nah, hari ini teman-teman akan ditemani oleh aku, Kenanga, di sesi pertama, dan di sesi kedua nanti ada Kak Tony gitu. Nah, kita berdua nih dari tim event MyEduSol. Jadi salam kenal buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang ingin belajar hal lain di luar sesi webinar ini juga bisa join webinar-webinar yang ada di MyEduSolve gitu. Jadi dari setiap bulan kita aktif mengadakan webinar yang bisa teman-teman ikuti gitu. Jadi kita juga sering nih mengadakan webinar tentang career preparation. Jadi teman-teman bisa mengikuti, nanti ada kelas membuat CV, ada kelas untuk persiapan wawancara, bahkan juga ada kelas untuk persiapan teman-teman yang mau join di program MT gitu. Nah, oke. Di sesi pertama ini sudah hadir pembicara kita, dan di sesi kedua juga sudah hadir pembicara yang sesi kedua nanti, yaitu Mbak Hana. Untuk mempersingkat waktu, mungkin aku langsung mempersilakan untuk Kak Lutfi Amalia Adel untuk bisa um, memulai materinya gitu. Ini dari rektornya apakah sudah hadir? Bentar ya, kayaknya lagi bergabung deh. Oh, Aku sudah oke. info beliau lagi proses bergabung sih. Oh, oke. Jadi tunggu Pak Rektor dulu ya. Baru kita Hmm. mulai kelas. Oke. Oke, mungkin sembari menunggu dari rektor untuk bergabung, aku izin memperkenalkan tentang MyEduSolve ya. Jadi teman-teman juga bisa mengenal lebih lanjut tentang MyEduSolve, dan kedepannya kita bisa bertemu lagi nih di kesempatan yang lainnya, di webinar yang lainnya, atau mungkin teman-teman bisa ikut sertifikasi di MyEduSolve. Oke, nah jadi ini MyEduSolve. MyEduSolve ini merupakan edutech company di mana kita berfokus pada sertifikasi internasional nih teman-teman. Jadi teman-teman pasti sering-sering ya dengar kayak ada ruang guru atau mungkin ada Biner Academy dan lain sebagainya. Nah, kita sama dengan teman-teman edutech yang lainnya, yang beda dari MyEduSolve adalah fokus kita adalah di sertifikasi internasional. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau mungkin mau validasi kemampuan kompetensi teman-teman di skala internasional, teman-teman bisa ambil di MyEduSolve gitu. Di MyEduSolve kita punya berbagai sertifikasi ya. In total ada 69 sertifikasi yang bisa teman-teman ambil gitu. Jadi teman-teman bisa memilih sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi ada sertifikasi Microsoft Office, ada Adobe Certified Professional, ada IT Specialist juga. Jadi buat teman-teman yang mau ambil sertifikasi di MyEduSolve juga bisa nanti tanya melalui kolom chat boleh, atau mungkin nanti langsung cek di Instagram MyEduSolve gitu. Nah, ini mungkin beberapa kegiatan di MyEduSolve ya, teman-teman. Jadi ini adalah partner-partner kita. Ada juga banyak universitas, banyak institut juga yang ambil pelatihan di MyEduSolve gitu. Nah, jadi di MyEduSolve ini untuk sertifikasinya itu ditandatangani langsung oleh CEO dari eh, lembaga-lembaga ini gitu. Jadi bukan diterbitkan dari MyEduSolve. Jadi teman-teman dari validasi dan keasliannya itu bisa dibuktikan gitu. Nah, buat teman-teman nanti kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut tentang sertifikasi itu bisa tanya-tanya nih di Instagram MyEduSolve gitu.
Oke. Nah, ini sudah hadir ya, Bapak Rektornya ya. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Saya persilakan untuk Bapak Dr. Agus Prihartono, SHMH, untuk bisa membuka kelas hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Undi Bapak Haji Patuan Sehan SE SHMH. Kemudian yang saya hormati para narasumber. Sesi pertama Ibu Lutfi Amalia Adel, SPDM SI PhD, Dekan FEB Undi. Kemudian sesi kedua dari Hana Asma Syahidah, Career Consultant My EduSolve. Kemudian yang saya banggakan Sivitas Akademik Universitas Dharma Indonesia, para dekan LPM, LPPM, Kaprodi, dosen tendik, mahasiswa, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting dan relevan ini, yaitu dalam rangka kuliah mengenai skill penting untuk masa depan. Belajar itu nggak cuma soal nilai, ya, tagline-nya seperti itu. Ya, para hadirin yang saya hormati, saya banggakan tema kegiatan yang ada pada hari ini mengandung pesan yang sangat kuat, ya, dan kontekstual, karena di era transformasi digital, globalisasi, dan disrupsi dunia kerja seperti saat ini, nilai akademik saja tidak lagi cukup, ya, tetapi harus dari berbagai nilai-nilai dan moral-moral yang harus kita gali. Nah, dalam dunia kerja nanti dan dunia pengabdian kepada masyarakat, menuntut lulusan perguruan tinggi itu yang adaptif, komunikatif, kolaboratif, kritis, berintegritas. Nah, dalam kegiatan ini, kampus kami, Universitas Dharma Indonesia, memandang bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang cerdas serta intelektual, tetapi juga yang unggul dalam keterampilan, berkarakter, serta siap berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penguatan soft skill, transferable skill, dan lifelong learning mindset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di Undi. Ya, melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dan peserta lainnya diharapkan memperoleh pemahaman bahwa setiap disiplin ilmu memiliki relevansi lintas bidang. Kemudian setiap individu perlu mampu membuktikan kompetensinya secara nyata, dan setiap lulusan nantinya harus siap menghadapi pasar kerja yang kompetitif dan multidisipliner. Ya, saya mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini, khususnya kehadiran para narasumber, mitra yang kompeten dan berpengalaman di bidang akademik maupun pengembangan karir, kehadiran mitra narasumber ini menjadi jembatan penting antara dunia kampus dan dunia profesional. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menjadi pemantik kesadaran dan aksi nyata bagi mahasiswa dan peserta untuk terus mengembangkan diri, potensi diri, ya, menggali potensi serta mempersiapkan masa depan dengan lebih terarah. Ya, akhir kata, saya tidak akan panjang lebar karena ada materi-materi yang harus diserap, dicerna oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Ya, saya akan ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele dalam sambutan ini,
yang utama saya mengapresiasi bangga atas terinisiasinya kegiatan ini, ya. Dan atas nama pimpinan Universitas Dharma Indonesia, saya menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh panitia, mitra, narasumber, dan peserta yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, inspirasi, dan dampak positif bagi kita semua. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan perkuliahan ya dengan tagline skill penting untuk masa depan, belajar nggak cuma soal nilai, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus selaku Rektor Undi atas sambutannya. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja untuk sesi yang pertama. Sesi pertama dengan judul topik di sesi pertama ini adalah Preparing Graduates for a Competitive and Interdisciplinary Job Market yang akan dibawakan oleh Ibu Lutfi Amalia Adel selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Indonesia. Dipersilakan Ibu Lutfi Amalia. Baik, terima kasih banyak Kak Kenanga atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Amalia. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah join acara ini. Terima kasih Pak Rektor sudah berkenan hadir dan juga membuka acara webinar kolaborasi dengan Undi dan juga MyEdusolve. Izinkan saya untuk share materi. Oke, apakah sudah kelihatan nih? Masih loading. Masih penting ya. Kita tunggu dulu aja. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, tak kenal kan maka tak sayang. Jadi saya kenalan dulu nih, nama saya Ibu Lutfi Amalia Adel. Kebetulan kalau di kampus nama panggilannya itu Ibu Amalia. Saya menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Indonesia. Nah, topik kali ini yang diusul mengenai tentang persiapan lulusan untuk bisa kompetitif terhadap multidisiplin job yang ada di Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada MyEdusolve yang sudah mengajak Undi untuk berkolaborasi sehingga baik dari mahasiswa Undi maupun umum yang nantinya akan bersaing mencari pekerjaan begitu ya. Jadi bisa lebih siap nih sebetulnya apa yang harus kita persiapkan kalau mau bekerja di dunia industri gitu. Tapi sebelumnya saya juga mau perkenalan nih tentang Undi. Undi namanya kampus Universitas Dharma Indonesia, lokasinya ada di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kami ada 9 prodi, kalau di FEB ada prodi manajemen dan juga prodi bisnis digital. Kalau di Undi, persiapannya itu mahasiswa bukan hanya dibina menjadi seorang yang siap untuk terjun ke dunia industri, tapi juga menjadi seorang entrepreneur. Makanya topik ini sangat cocok sekali dibagikan untuk teman-teman semua yang sudah join pada hari ini. Baik, kenapa sih kita harus mempersiapkan diri ya terkait topik hari ini kalau nanti menjadi lulusan harus yang bagaimana? Karena dunia kerja saat ini tidak lagi selaras dengan jurusan. Jadi memang harus kita yang memiliki skill serta kompetensi dasar mahasiswa sebagai lulusan universitas dan juga harus mumpuni nih sehingga kita bahas sekarang di sini bagaimana peran universitas dalam mempersiapkan lulusan.
Nah, untuk yang pertama, kenapa sih dunia kerja itu menjadi tantangan baru bagi banyak lulusan? Karena 70% nih berdasarkan data dari Masum University di tahun 2025 ini, adanya gap kompetensi nih teman-teman sebanyak 70%. Bayangin bahwa perusahaan nih ngaku lulusan baru kurang siap kerja karena gap kompetensi. Kok bisa gitu sih? Karena kebutuhan yang dinamis antara pasar kerja yang menuntut kemampuan mahasiswa, tapi lintas disiplin dan soft skill yang kuat untuk beradaptasi. Sedangkan ketidaksesuaiannya antara jurusan kuliah yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan real di lapangan kerja modern. Makanya jadi mungkin anggapannya adalah kok mahasiswa lulusan baru nih fresh graduate agak susah ya cari pekerjaan ya karena adanya hal-hal yang tidak selaras antara kebutuhan industri dengan eh, ketidaksesuaian SDM atau lulusan yang ada saat ini di Indonesia. Makanya sebanyak 70% tinggi banget nih. Nanti kita harus gimana akan dibahas juga. Kemudian sebetulnya gimana sih kenapa bisa ada ketidaksesuaian yang meningkat antara jurusan sama dunia kerja? Sedangkan apa yang dituntut bagi lulusan itu sekarang di dunia kerja harus memiliki ijazah strata satu. Sehingga banyak lulusan yang dilema nih memilih karir karena nggak sesuai antara jurusan mereka karena tuntutan pasar yang berubah cepat. Sehingga gimana sih kita harus menyikapinya sebelum Ibu membahas terhadap hal tersebut, di sini ada juga nih informasi mengenai dampaknya. Karena tadi kan ada gap yang tidak sesuai sebanyak 70%. Di sini ada dampaknya. Apa sih dampaknya? Dampaknya kalau pada saat jangka panjang nanti, masa adaptasi kerja yang panjang sekali bagi lulusan dan juga perusahaan, serta mahal nih bagi perusahaan maupun lulusan baru. Kenapa bisa begitu? Ya karena dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, dari kesiapan mahasiswa belum pas sama apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, nanti solusinya gimana, Bu? Solusinya akan Ibu jelaskan setelah ini. Perlu diketahui juga, kalau adanya ketidaksesuaian itu meningkatkan resiko pengangguran. Jadinya kalau lulusan sekarang itu banyak yang bekerja di bawah kualifikasi pendidikannya. Jadi kayak asal pengen bertahan hidup gitu ya, kerja apa aja serabutan yang penting dapat uang. Yang sebetulnya janganlah seperti itu. Kenapa? Karena akan berdampak baik di universitas maupun pada diri lulusan itu sendiri. Apalagi nih kalau ternyata ada ketidaksesuaian itu kan susah cari kerja, jadi frustasi, menurunnya motivasi lulusan dalam mengembangkan karir karena ya udah putus asa. Nah, hal ini yang sangat berbahaya. Makanya bagi teman-teman yang udah join sekarang itu sudah selangkah lebih maju dari teman-teman yang belum join. Karena apa? Di sini akan dijelaskan gimana sih solusinya dan kita bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini supaya bisa lebih siap terjun ke dunia kerja. Nanti juga dari My Edisolve akan memberikan materi kait persiapan dalam berkarir. Kemudian selanjutnya nih, kalau ada realita baru di dunia kerja, sekarang jurusan hukum itu sudah berkembang dengan teknologi. Jadi kebutuhan-kebutuhan pekerjaan juga disesuaikan, enggak lagi menjadi seorang pengacara yang biasa-biasa saja, menjadi seorang hakim dan lain sebagainya. Tapi ada realitas baru yang mana misalnya kerja di dunia startup menjadi seorang tim legal teknologi karena perusahaannya itu mengembang teknologi gitu kan. Kemudian tentang cyber security law, tentang regulasi blockchain dan AI dan lain sebagainya. Begitu pula dengan di dunia kesehatan, yang mana sekarang ini saking berkembangnya untuk perkembangan zaman, jadi meningkat nih, bukan hanya di bidang kesehatan itu kita menjadi seorang nakes atau tenaga kesehatan, tapi juga harus paham yang namanya data. Makanya ada
lowongan-lowongan baru menjadi seorang analis kesehatan yang ini jurusannya ada di Undi. Terus harus paham tentang telemedicine, untuk AI, untuk diagnostik, dan lain sebagainya. Jadi memang sekarang hampir semua industri itu bersinggungan dengan yang namanya teknologi karena adanya perkembangan zaman. Nah, terkait di bidang pendidikan, ini erat kaitannya dengan yang namanya komunikasi digital. Jadi belajarnya bukan lagi secara konvensional, tapi menggunakan e-learning platform. Ada konten kreasi dari online gitu yang dibagikan di dunia pendidikan untuk kita bisa belajar, kuliah online, pengalaman belajar online, dan lain sebagainya yang lebih interaktif. Nah, kemudian di dunia bisnis juga sama, yang mana kalau kita mau bikin bisnis semuanya bisa menggunakan bisnis intelligence secara online, kita mau bikin toko online juga bisa, itu yang lebih efektif sekarang ini. Jadi memang di semua bidang industri, baik di hukum, kesehatan, pendidikan, atau bisnis, semuanya itu mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang erat kaitannya dengan dunia teknologi, dengan digitalisasi, serta data yang akhirnya menggeser profesi-profesi yang sudah ada sebelumnya atau profesi konvensional lebih kepada profesi untuk yang digitalisasi. Makanya kalau di Undi kami membuat jurusan-jurusan yang sesuai dengan dunia industri saat ini. Jadi kayak ada jurusan bisnis digital, analis kesehatan, belum lagi untuk yang jurusan hukum tapi disesuaikan ada mata kuliah yang cyber security dan lain sebagainya disesuaikan dengan industri sekarang. Kemudian harus gimana sih nih kita sebagai mahasiswa, sebagai lulusan baru, baik itu lulusan baru dari sekolah, SMA, SMK yang pengen langsung kerja, ataupun seorang fresh graduate yang lagi cari kerja. Apa sih yang harus kita miliki? Ada dua hal nih, kompetensi yang perlu dimiliki oleh teman-teman semuanya. Ijazah itu bukan lagi tolak ukur nih teman-teman, tapi bagaimana kita punya hard skill dan soft skill. Soalnya karena adanya pergeseran nilai, ada realita baru di dunia kerja ini, semuanya kan serba digital, serba bermain teknologi, butuh dengan pengetahuan tentang data dan lain sebagainya. Makanya itu yang harus kita miliki, hard skill dan soft skill. Hard skill seperti apa sih, Bu? Hard skill dalam rangka penguasaan teknologi digital dan juga software. Terus kemampuan menganalisis data dan interpretasi statistik. Terus kemudian kemampuan problem solving yang lebih kompleks supaya kita bisa memahami gimana sih dalam apa namanya memecahkan masalah di sebuah perusahaan. Karena perusahaan pun juga akhirnya apa ya adaptasi gitu terhadap perkembangan zaman yang dulunya mungkin nggak pernah digitalisasi, jadi sekarang digitalisasi. Ada yang namanya menggunakan sistem ERP, ada menggunakan CRM dan lain sebagainya. Gitu, makanya kita harus punya hard skill yang mumpuni yang sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dunia industri. Apalagi nih, kita harus punya hard skill yang mana pengetahuannya itu lebih teknis terhadap bidang-bidang yang mau kita sasar, kita untuk melamar pekerjaannya. Karena di masing-masing bidang dalam perusahaan, contoh customer service. Sekarang customer service aja udah jauh lebih digitalisasi, ada yang namanya CRM, ada yang namanya menggunakan chatbot, AI, dan sebagainya. Makanya kita perlu nih upgrade hard skill kita untuk bisa kita punya kemampuan yang sesuai dengan industri. Tapi hard skill aja itu tidak cukup nih teman-teman, harus punya soft skillnya. Misalnya apa, Bu?
seperti komunikasinya harus efektif, harus baik, harus bisa sesuai nih, membedakan mana mana kita berkomunikasi dengan teman, mana berkomunikasi dengan atasan kita, dengan rekan kerja tapi usianya berbeda dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan customer, dengan calon pelanggan, dengan klien itu tentunya berbeda. Makanya perlu mempelajari ilmu komunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kenapa harus tulisan juga, Bu? Ya karena di dunia digitalisasi dalam bersurat itu kita sekarang ya sudah digitalisasi juga menggunakan email, menulis email, terus chat WhatsApp dan lain sebagainya. Untuk soft skill selanjutnya, kita harus punya kemampuan teamwork dan kolaborasi. Zaman sekarang itu zamannya collapse gitu kan, collaboration. Kalau kita nggak bisa collaboration, ya akan ditinggalkan, akan sulit kita beradaptasi karena di perusahaan itu sekarang banyak hal pekerjaan yang dilakukan secara bekerja sama, secara teamwork. Makanya penting nih menumbuhkan jiwa-jiwa yang bisa berkolaborasi, tidak bekerja secara mandiri. Terus harus punya yang namanya leadership dan kepemimpinan. Harus bisa punya kemampuan menjadi seorang pemimpin, memiliki karakter dan moral yang baik karena soft skill ini sangat dibutuhkan supaya kita gampang beradaptasi dan bisa fleksibel terhadap perkembangan, entah itu perkembangan zaman maupun perkembangan dari perusahaan kita yang pada saat kita bekerja. Karena kalau kita nggak punya kemampuan adaptasi, nggak punya fleksibilitas, pada saat perubahan kebijakan di perusahaan yang kita bekerja atau dimanapun kita mencari rezeki saat menjadi entrepreneur, ya akan susah nih, sulit bagi kita untuk bisa apa namanya menggali potensi-potensi, baik mendapatkan klien baru, baik bekerja sama dengan orang lain di perusahaan tersebut. Apalagi soft skill yang paling penting itu namanya manajemen waktu dan prioritas. Nggak ada orang yang sibuk sebetulnya, yang ada adalah orang yang bisa memprioritaskan waktu. Contoh, prioritas waktu untuk kerjain pekerjaannya dulu nih, daripada waktu untuk ngobrol-ngobrol sama teman sekantor atau daripada ngobrol-ngobrol sama teman sebaya, manajemen waktu ngerjain tugas, manajemen waktu dan prioritas untuk ngerjain skripsi, ngerjain jurnal dan lain sebagainya. Tanpa itu semua, kita pasti hidupnya akan berantakan. Kenapa? Karena ya sulit nih anggapannya, aduh kok nggak selesai-selesai, aduh mager, aduh jadi ini gimana nih berantakan semuanya, mau kita bekerja nggak bisa kerja sama teman-teman yang lain, mau lulus misalnya sekarang lagi magang, yang tadinya kalau lulus mau diangkat jadi karyawan tetap juga jadi sulit karena nggak punya manajemen waktu dan prioritas. Makanya kesuksesan berkarir itu bukan hanya ditentukan oleh ijazah semata, tapi perlu hard skill dan soft skill. Berdasarkan informasi juga nih bahwa 86% Gen Z, nih generasi teman-teman sekarang ya yang lagi berkuliah sekarang Gen Z menilai bahwa soft skill itu lebih penting daripada IPK dalam kesuksesan karir. Yang mana ini terbukti di dunia industri sekarang yang dibutuhkan bukan lagi IPK, bukan lagi ijazah, tapi perlu ada pendampingnya, ada hard skill dan soft skill. Jadi biasanya nih kalau di zaman sekarang mau kerja gitu wawancara, kamu kemampuannya apa saja, kemampuannya ngapain, yang artinya ditanya nih dari hard skill dan juga soft skillnya. Kemudian kalau kita punya keterampilan interdisipliner, itu maksudnya gimana sih, Bu? Keterampilan interdisipliner itu adalah keterampilan yang sekiranya bisa
dikolaborasi antar bidang ilmu menciptakan solusi yang inovatif dan perspektif yang lebih luas. Contohnya apa, Bu? Contohnya belajar digital marketing, belajar menganalisis data, belajar tentang AI dan lain sebagainya, sampai dengan belajar ilmu komunikasi juga, dan juga belajar tentang manajemen. Karena kalau kita bisa memiliki keterampilan interdisipliner itu bisa membuka peluang yang lebih luas. Bisa 3 kali peluang karir kamu tuh langsung terbuka gitu ya. Banyak peluang karirnya. Terus juga gaji, dari sisi gaji bisa lebih tinggi 45% dibandingkan dengan lulusan yang hanya punya satu keterampilan. Makanya nih, bagi teman-teman yang masih berkuliah, yang pengen sambil bekerja, atau yang sekarang lagi magang-magang, atau yang lagi persiapan mau masuk kuliah, semuanya bisa dipersiapkan dari sekarang untuk mengupgrade kompetensinya, mengupgrade keterampilannya. Keterampilan mana dulu nih yang mau dipelajari? Contoh belajar komunikasi dulu, belajar untuk memanage waktu dulu, lalu belajar tentang digital marketing. Kan pasti teman-teman udah sering nih buka-buka TikTok, buka-buka Instagram, buka-buka LinkedIn ya kan? Tinggal itu yang bisa ditingkatkan lagi kira-kira keterampilannya mau gimana. Kalau menjadi seorang digital marketing berarti yang tadinya cuma scroll Instagram sama scroll TikTok biasa, sekarang udah mulai explore tools apa sih yang kalau digunakan untuk digital marketing dan lain sebagainya. Kemudian di universitas itu perannya sangat penting nih bagi mempersiapkan teman-teman untuk bisa memiliki hard skill dan juga soft skill. Makanya kalau di Undi, kami baru launching namanya Undi Student Planner Hub, kebetulan tanggal 20 Desember kemarin. Des Natalis Undi yang pertama, sekaligus launching tentang Undi Student Planner Hub. Apa itu, Bu, Undi Student Planner Hub? Jadi Undi Student Planner Hub merupakan wadah bagi seorang mahasiswa yang berada di Undi untuk bisa dibimbing menjadi calon pemimpin dan juga calon entrepreneur digital. Yang mana kalau menjadi seorang pemimpin tentunya siap terjun ke dunia industri, sehingga baik dari kurikulum atau program pengembangannya itu disesuaikan kesiapan agar mahasiswa bisa siap terjun ke dunia industri sampai dengan siap untuk membuka usahanya sendiri karena menjadi seorang wirausaha digital. Kenapa, Bu? Bedanya apa sama wirausaha yang biasa saja nggak ada digital-digitalnya? Bedanya kalau wirausaha digital itu, jadi kita menggunakan pemanfaatan teknologi dan juga bisa membuka usaha startup yang di bidang teknologi. Makanya kalau di Undi itu ada program studi bisnis digital dan juga itu yang paling menunjang lah untuk menjadi seorang wirausaha digital. Nah, tapi Bu, untuk jurusan lain di Undi kan jurusannya ada 9 nih. Ibu sebutin ya, ada jurusan S1 Hukum, S2 Hukum, ada jurusan Manajemen S1, Bisnis Digital S1, Teknik Informatika S1, Sistem Informasi S1, ada jurusan PGSD S1, dan Analis Kesehatan D3. Nah, jurusan lain selain dengan bisnis digital itu gimana, Bu, kalau menjadi wirausaha digital? Nah, tentunya disesuaikan dengan profil lulusan dari masing-masing prodi dengan pemanfaatan dari teknologi atau membuka startup di bidang industrinya masing-masing. Kan sekarang banyak, nggak cuma ada edutech, ada health tech, ada lagi tentang cyber security, blockchain dan lain sebagainya. Itu kan merupakan turunan-turunan dari lulusan program studi yang kewirausahaannya secara digital mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus Undi sebagai agen perubahan nih punya kurikulum yang terintegrasi, makanya dibuatkan Undi Student Planner Hub itu. Kebetulan kami di Undi
kurikulumnya sudah berbasis OBE, jadi project based learning. Jadi teman-teman kalau misalnya kuliah di Undi, itu belajarnya nggak hanya sebatas teori, tapi juga praktek. Nanti ada juga program pengembangan seperti pelatihan-pelatihan atau workshop, seminar, serta kuliah umum yang mana disesuaikan dengan bidang keilmuannya masing-masing. Ada juga nih, kami itu pengabdian kepada masyarakat. Kalau di dalam dunia pendidikan kan disebutnya oleh kampus yang berdampak, yang mana selain kita pengembangan yang secara praktis, tapi juga ada kontribusi sosialnya. Nah, Undi juga berkolaborasi dengan mitra-mitra industri yang sebagai eh, apa namanya, penyerapan lulusan untuk magang, untuk bekerja, sampai dengan kita berkolaborasi membuat pengembangan-pengembangan kayak sekarang nih, membuat webinar atau seminar sebagai bentuk tanggung jawab kami di universitas untuk meningkatkan skill dan daya saing mahasiswa atau lulusan yang khususnya ada di Undi. Kemudian itu tadi dari universitas. Nah, sebagai seorang mahasiswa atau siswa yang baru lulus yang pengen kerja nih, tapi belum punya kesempatan untuk lanjut kuliah. Gimana sih untuk meningkatkan daya saing, Bu? Jadi kalau mau meningkatkan daya saing harus proaktif belajar, baik itu mengikuti pelatihan, sertifikasi, program pengembangan soft skill lainnya, ikut webinar kayak sekarang nih yang udah teman-teman lakukan, ataupun workshop ataupun seminar lain yang secara offline. Nah, itu merupakan bentuk proaktif belajar dari teman-teman untuk meningkatkan daya saing. Selain mendapatkan sertifikat, kan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tentunya meningkatkan pengembangan soft skill teman-teman di luar kurikulum formal atau di kurikulum teman-teman tempat bersekolahnya. Selain itu, teman-teman juga harus membangun jejaring, meningkatkan relasi profesional dari keorganisasian mahasiswa atau program magang, ataupun di bagian organisasi-organisasi lain yang misalnya sesuai hobi, sesuai minat kamu nantinya mau bercita-cita jadi apa, menjadi pengusaha, kan ada banyak organisasinya. Nah, itu bisa membantu teman-teman untuk melatih skill komunikasi, skill berjejaring, karena itulah bekal teman-teman dalam eh, terjun ke dunia industri. Kalau dibilang kerja itu karena orang dalam. Nah, itulah manfaatnya dalam membangun sebuah jejaring. Jadi, orang dalam itu adalah orang yang sudah kita kenal sebelumnya kan. Oh, ternyata inilah manfaatnya dari membangun jejaring. Kemudian, kalau mau sukses untuk berkarir apapun itu, entah di dunia industri ataupun menjadi seorang entrepreneur, kita harus punya mindset yang berkembang dan memiliki kemampuan belajar mandiri sepanjang hayat, karena kan ilmu terus berkembang, zaman terus berkembang, jadi harus terus itu diupdate keilmuannya, diupdate point of view-nya, kalau kata anak zaman sekarang itu ya. Tanpa hal itu teman-teman pasti akan dicapnya kuno, tidak bisa beradaptasi. Makanya terjadilah itu gap yang sangat besar antara industri atau perusahaan dengan lulusan yang ada sekarang. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk bisa beradaptasi pasar. Artinya harus bisa terus memantau dan menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis. Tapi gimana ya Bu untuk caranya kita bisa mengikuti kedinamisan kebutuhan pasar kerja itu. Artinya teman-teman harus lebih banyak lagi browsing nih, kira-kira sekarang tuh trennya apa sih? Oh, trennya adalah bekerja menjadi seorang akuntan, trennya menjadi seorang pemilik startup, founder startup, trennya menjadi seorang apa namanya, pengacara, trennya menjadi seorang digital marketing, apapun itu. Nah, itu yang harus kita secara aktif mencari tahu. Kemudian mengeksplor kira-kira kalau mau menjadi sukses di bidang itu saya harus ngapain, kemampuan apa yang harus saya miliki, hard skill maupun soft skillnya apa yang harus saya persiapkan. Nah, kemampuan
semacam kemampuan terhadap inisiatif-inisiatif tersebut yang harus kita miliki dalam rangka adaptasi pasar itu tadi. Jadi teman-teman jangan cuma kalau melihat sosial media tuh scroll-scroll TikTok, Instagram, cuma melihat tren yang lucu-lucuan aja. Tapi banyak kok untuk di sosial media itu juga di-share gimana sih caranya supaya kita bisa upgrade diri, meningkatkan daya saing gitu. Jadi harus semangat dan punya inisiatif yang tinggi serta aktif untuk belajar. Kian di sini ada juga loh yang namanya tanggung jawab dari kita sebagai seorang mahasiswa atau lulusan baru dalam hal membangun career readiness. Itu maksudnya apa, Bu? Career readiness. Career readiness itu jadi teman-teman ya siap untuk berkarir. Tanggung jawabnya apa? Mengevaluasi nih yang pertama kekuatan dan kelemahan diri dari teman-teman semuanya. Selain memahami industri, targetnya apa, tapi juga perlu menentukan keterampilan apa yang harus dikembangkan supaya bisa meminimalisir gap kompetensi yang ada di dunia industri sekarang. Terus, teman-teman nih, wajib hukumnya untuk bisa mencari peluang dan pembelajaran yang baru. Contohnya nih, kayak sekarang udah ikut webinar, cakep. Terus nanti next time lagi kalau ada pelatihan, ikut lagi supaya sertifikat-sertifikat yang teman-teman miliki bisa menjadi pendamping ijazah dari teman-teman yang mana penilaiannya teman-teman adalah anak yang aktif, anak yang berwawasan luas, serta tentunya memiliki skill-skill tertentu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jangan lupa nih untuk membangun portofolio juga. Contoh, kalau misalnya untuk karir yang bersifat profesi, itu kan tentu udah harus ada portofolionya. Contoh nih ya, contoh seorang IT bisanya apa? Oh, bisanya bikin program, bisanya bikin software, bikin website dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dicatat nih, mana dokumentasinya, mana portofolionya. Bisa teman-teman bikin semacam kayak buku buku portofolio gitu ya, ataupun website portofolio yang teman-teman bisalah itu searching. Kan anak Gen Z zaman sekarang tuh lebih update ya, makanya itu bisa divariasikan supaya terdokumentasi biar ada buktinya nih kalau memang saya berkompeten, saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya hal-hal yang saya pelajari dan saya kerjakan. Hal itu menunjang kemampuan berkoneksi, berjejaring, bernetworking gitu ya, untuk meng apa tuh namanya, memvalidasi bahwa teman-teman memang orang yang kompeten dan mengupdate skill terus. Karena percuma juga kalau kita punya jaringan orang dalam, punya jejaringan di tempat tertentu, kita mau kerja di situ, tapi kalau kita nggak punya kemampuan, wah, zonk tuh, jadi nggak jadi dia diterima. Karena memang untuk bisa berdaya saing, diri sendiri kita yang harus punya kemampuan. Gitu, selain dari network orang dalam. Kemudian selanjutnya nih ya, kan udah dibahas hard skill, soft skill, terus kalau ikutan pengembangan-pengembangan ada sertifikat, belum lagi kalau workshop berarti ada sertifikasi dan pelatihan yang mana itu bisa menjadi nilai tambah pendamping ijazah dan sangat efektif sebagai validasi kalau kita itu berkompeten. Makanya kalau teman-teman mau melakukan eh, pelatihan atau sertifikasi, pilihlah yang memang diakui di industri dan relevan dengan arah karir yang ingin dibangun. Jadi ada banyak nih. Malah di My Edusoft juga banyak tuh kan, tadi sertifikasi-sertifikasi pelatihan yang udah disampaikan oleh Kak Kenanga di awal mulainya acara. Nah, itu untuk dinilai teman-teman bisa siap dan berkompeten lintas disiplin ilmu. Makanya perusahaan pasti akan lebih lebih apa ya, lebih yakin begitulah memilih teman-teman untuk bekerja di tempat tersebut. Jadi jangan lupa nih
untuk memiliki sertifikat-sertifikat itu tadi pendamping ijazah. Jadi kesimpulannya nih ya teman-teman, kalau dunia kerja sekarang itu memang sangat dinamis perubahannya. Ada gap juga yang sangat tinggi sebesar 70% itu tadi, yang mana ada ketidaksesuaian antara skill dari lulusan baru dengan kebutuhan industri. Jadinya, teman-teman itu harus punya peran aktif untuk belajar, untuk meningkatkan hard skill dan soft skill. Dan juga jangan lupa nih, harus terdokumentasi portofolionya gimana. Terus dikumpulin sertifikat-sertifikatnya, supaya bisa lebih tervalidasi kalau teman-teman itu memang kompeten. Dan jangan lupa nih, bagi teman-teman yang ternyata masih belum berkesempatan untuk berkuliah pendidikan tinggi. Nanti kalau mau cari kampus itu ya harus yang bisa kampusnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Pilih yang jurusannya memang dibutuhkan oleh industri juga yang sekarang. Karena universitas itu juga berperan penting menjadi pusat pengembangan keterampilan yang holistik dan juga praktis bagi teman-teman semua. Selain itu, eh, teman-teman juga harus aktif, punya jejaring, berkolaborasi sinergis karena sekarang itu zamannya collaboration, bukannya bekerja sendiri atau self working gitu ya. Soalnya kalau bersama-sama kita bisa menciptakan daya saing yang bisa berkontribusi nyata untuk masyarakat. Kalau misalnya teman-teman nih pengen berkonsultasi atau mau tanya-tanya baik tentang seputar karir ataupun seputar kuliah di UNDI, Universitas Dharma Indonesia, bisa langsung hubungi Ibu baik di akun sosial medianya UNDI official ataupun sosial medianya FEB, ada manajemen UNDI dan bisnis digital UNDI, atau ke akun LinkedIn Ibu tinggal search aja nama Lutfia Malia Adel. Lihat, jangan lupa foto ibu nih yang masih imut-imut ya. Karena ibu selalu merasa usia ibu masih 22 tahun. Samalah seperti teman-teman semua nih yang mungkin join sekarang gitu kan, lulusan baru gitu ya. Kita seumuran kok, jadi tenang aja dan jangan sedih. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau nanya juga silahkan. Ibu akan kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Bu Amalia untuk materinya di sesi pertama ini. Baik, dilanjutkan kita Q&A ya, tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi yang kedua nih nanti. Gitu. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin bertanya pada sesi pertama, dipersilakan. Teman-teman bisa tulis di kolom chat, nanti akan aku bantu bacakan untuk pertanyaannya, atau teman-teman bisa raise hand gitu. Nanti dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya apa. Oke, silakan teman-teman untuk bisa bertanya, digunakan kesempatannya di hari Selasa ini. Atau jangan-jangan masih malu-malu kali ya Kak Kenanga ya. Nah, mungkin ya masih awal nih. Nah, atau teman-teman kalau malu juga bisa dituliskan personal chat ke aku nih di Zoom, nanti akan aku sampaikan juga pertanyaannya apa gitu. Ada pertanyaan nih Kak. Oke, ini dari Kak Maulana ya.
izin bertanya, seberapa penting sertifikat untuk menunjang dunia kerja? Nah, ini mungkin silakan dari Bu Amalia. Oke, seberapa penting? Nah, ini ya penting banget. Jadi, selain kita punya ijazah, sertifikat pendamping itu penting banget di dunia kerja karena yang tadi Ibu bilang, sebagai validasi bahwa kalian itu memang update ilmu yang pertama. Yang kedua, memang berkompeten karena kan untuk sertifikat-sertifikat itu dibedakan ya jenisnya. Ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat yang sifatnya partisipasif partisipasi gitulah ya. Nah, jadinya itu akan dinilai oleh seorang recruiter atau HR manager gitu ya yang hire kalian. Kalau kalian itu orangnya memang aktif, memang mau terus belajar dan selalu upgrade ilmu sesuai dengan bidang keilmuan. Apalagi nih, kalau misalnya kalian menguasai bahasa lain untuk upgrade terkait ilmu komunikasinya. Nah, itu lebih 5 kali meningkat drastis dibanding teman-teman yang nggak bisa bahasa lainnya. Karena sekarang itu kan apa namanya ya, kalau ibarat kata apa internet itu open space gitu kan. Nah, ini udah open market. Jadi yang orang asing banyak sekarang bekerja di Indonesia. Makanya kita perlu belajar bahasa asing selain yang kompetensi-kompetensi yang sifatnya misalnya kayak digital marketing dan sebagainya, bahasa itu penting dan itu menjadi nomor satu sertifikasi yang paling dibutuhkan di perusahaan. Dulu Ibu nih ya, memiliki kemampuan bahasa Mandarin. Kalau sekarang itu ya sosok hanya untuk daily conversation. Kalau dulu ya sangat lancar gitu. Nah, Ibu bisa di-hire menjadi seorang interpreter, terus juga bisa di-hire di perusahaan lain untuk bekerja ya karena bahasa itu tadi bukan hanya di perusahaan internasional, multinational company, tapi juga di perusahaan lokal yang kalau mau mensasar kliennya itu adalah seorang orang asing. Kemudian kalau misalnya bisa bahasa Inggris, untuk kita apa namanya strolling around internet itu kan semuanya pakai bahasa Inggris juga ya, makanya bahasa itu penting. Jadi kalau dibilang sertifikat itu menunjangnya seberapa penting? Nah, itu 70% menunjang dari keahlian teman-teman karena akan dinilai kamu itu berkompeten, update ilmu, dan tentunya siap untuk bekerja berkolaborasi di perusahaan tersebut gitu. Oke, terima kasih Bu Amalia. Benar ya, jadi Hmm. sertifikat atau mungkin sertifikasi itu sangat menunjang. Jadi setuju banget dengan Bu Amalia. Di lapangannya pun tuh seperti itu gitu. Jadi bahkan teman-teman yang udah punya sertifikat banyak, sertifikasi banyak itu juga harus bersaing dengan orang-orang yang punya sertifikat dan sertifikasi yang banyak gitu. Apalagi kita datang tanpa sertifikat atau sertifikasi itu gitu. Jadi kayak harus berapa kali lipat nih untuk apa bisa selevel gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi sangat penting ya, setuju banget sama Bu Amalia tadi. Nah, lanjut dari pertanyaan Khairul Anam. Terkadang teori itu tidak sesuai dengan aktual di lapangan. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar pekerjaan atau usaha tetap berjalan dengan lancar? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang teori itu tidak sesuai dengan aktual di lapangan. Betul, betul banget malah ya kan. Super betul lah. Langkah apa yang harus dilakukan agar pekerjaan atau usaha tetap berjalan lancar? Memang betul banget yang namanya teori itu dengan aktual di lapangan sangat jauh berbeda. Makanya kita nggak boleh hanya membaca tapi juga harus praktek. Kalau di Undi itu kan kuliahnya, kurikulumnya berbasis OBE, Project Based Learning. Jadi ilmu yang diberikan oleh tenaga pendidik, dalam hal ini adalah dosen,
harus diimbangi dengan proyek-proyek yang sifatnya praktek supaya mahasiswa itu bisa langsung belajar tentang apa sih yang aktual di lapangan gitu. Nah, kemudian kalau ternyata pada saat kita sudah bekerja dan kita ternyata masih kurang nih eh, ada yang berbeda nih langkah apa yang harus kita lakukan. Ya artinya kita harus mengidentifikasi dulu sebetulnya apa yang menjadi tidak sesuai. Kita list dulu, oh ternyata ilmu manajemen kalau misalnya kita pakai ilmu teorinya ada yang nggak sesuai. Ternyata kalau secara prakteknya adalah A, B, C, D, E. Nah, itu kita buat dulu listnya apa yang tidak sesuai, ada yang sesuai. Tapi kadang kan kalau misalnya di dunia kerja itu pasti banyak hal-hal yang sifatnya spontanitas. Itulah fungsinya kalau teman-teman banyak mengupgrade diri dari sisi hard skill ataupun soft skill, kemampuan berpikir teman-teman, kemampuan menganalisa teman-teman pasti akan jauh lebih meningkat dibanding teman-teman yang nggak pernah mengupgrade atau yang mengupgrade-nya satu aja lah, dua aja lah gitu. Yang kurang aktif itu pasti akan berbeda. Karena ya di dalam dunia industri itu sangat cepat sekali baik itu dalam proses bekerjanya ataupun proses apa mengadaptasi teknologi ataupun mengadaptasi pasarnya. Jadi jangan heran kalau teman-teman yang bekerja tuntutan dari siapa namanya atasan-atasannya itu kadang-kadang bisa berbeda. Kadang mulai agak lembut, oke targetnya mungkin di bulan ini kita 10 klien. Tiba-tiba di press, targetnya meningkat ya jadi sekian atau jadi cukup 2 minggu ya dan lain sebagainya. Nah, hal seperti yang kadang bikin panik. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, sering upgrade hard skill, soft skill, kemampuan analitik otak kita itu bisa jauh lebih cepat. Jadi dalam eh, apa namanya menyikapinya itu jadi tahu oh kayaknya saya harus melakukan A, kayaknya saya harus melakukan B gitu ya. Itu kalau kita ada persiapan. Nah, tapi nih pahit-pahitnya nih kita kurang aktif, kurang belajar dan baru menyadarinya kalau kita ada di posisi tersebut. Langkah apa yang harus kita lakukan? Berarti ya kita harus banyak berkolaborasi dengan teman, dengan atasan, dengan mentor, dengan saudara, dengan siapapun yang orang itu lebih berpengalaman dari kita. Karena kan kita sendiri tidak bisa mengatasi hal tersebut. Jadi harus berkonsultasi sama orang yang lebih berpengalaman. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata di posisi tersebut kita sendiri nggak ada siapa-siapa yang bisa kita tanya ya ataupun yang membimbing kita. Artinya diri kita sendiri yang harus secara aktif merubah mindset bahwa belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan hal-hal kendala yang tidak sesuai di lapangan, tidak sesuai teori dan aktual di lapangan, kita harus mengeksplor bagaimana ya cara mengatasi A? Bagaimana ya caranya mengatasi situasi B? Itu harus yang aktif gitu kan. Apalagi sekarang udah mudah, ada yang namanya AI, ada ChatGPT, ada Gemini. Teman-teman bisa langsung tulis, please tolong bantu aku dong, aku situasinya A, B, C, D, aku harus gimana. Nanti kan secara pakai itu tuh robot AI itu akan menjawab kamu harus ngapain gitu kan. Yang penting promptnya tidak mengundang sara. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir dengan situasi yang benar-benar terjepit sekali gitu ya, terutama bagi teman-teman yang udah bekerja di industri nih. Kalau orang panik itu pasti otaknya mentok, nggak tahu mau ngapain, bingung. Udahlah, kalau cewek itu pasti pengennya nangis gitu ya kan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tenangin diri dan pikiran dulu. Jangan overthinking. Yang ada tidak menyelesaikan masalah begitu ya. Karena kalau orang panik ya gitu. Jadi
kita tarik napas dulu. Inhale, exhale. Gitu ya kan. Udah tenang, minum air putih dulu 1 gelas cukup. Atau mau 1 galon juga boleh, cuma nanti kembung gitu ya. Terus udah nih kita duduk, diam, santai, ngemil. Kamu sukanya makan apa? Sukanya makan coklat, makan es krim, ngopi. Ya itu ngopi dulu deh biar jauh lebih tenang. Nanti kalau udah lebih tenang, tidak panik lagi, biasanya baru bisa berpikir secara jernih. Entah itu mau ngapain, mungkin mau telepon kantor polisi juga boleh gitu kan. Pak polisi tolong bantu saya. Mau nelpon damkar boleh gitu kan, saking nggak punya temennya, saking nggak tahu mau gimana nya. Kan viral tuh damkar, kayaknya bisa apa aja membantu masyarakat ya kan. Mungkin mau telepon bestinya, mau telepon ibu bapak di rumah, teman siapapun, malah mau telepon pacar gitu kan boleh. Jadi setelah tenang ya, supaya kita tidak gegabah dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalau misalnya orang panik, orang lagi ketakutan, orang lagi ya dalam kondisi yang kejepit, itu bisa jadi nekat, tidak memikirkan dampak dari hal yang kita lakukan secara positif ataupun negatif. Kayak gitu, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Amalia. Nah, ini ada yang personal chat ke aku ya, Bu Amalia ya, untuk pertanyaan ini mungkin aku sampaikan. Gimana cara paling ampuh untuk lulusan SMA yang baru masuk kuliah untuk berjejaring menambah networking? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Cie. Malu ya, malu ya. Ngerti malu gitu ya kan. Kalau malu nanti kamu sesat di jalan, aduh bahaya, gimana ntar pulangnya kalau tersesat. Oke, gimana caranya berjejaring bagi lulusan anak fresh graduate SMA atau SMK gitu ya kan. Yang pertama, kamu branding diri kamu dulu. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Nah, branding itu dulu. Kamu pengen menjadi seorang analis kesehatan, mau jadi calon manajer, mau jadi apa, pengusaha sukses gitu ya kan. Kalau ibu datang ke sekolah-sekolah gitu ya, ibu pasti akan tanya cita-citamu mau jadi apa. Nah, cita-cita itu menjadi motivasi kamu untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi seseorang. Makanya brandinglah dirimu untuk menjadi itu. Bagaimana cara brandingnya? Yang pertama, di sosial media cerminkanlah moral dan karaktermu untuk menggapai cita-citamu. Bikin akun LinkedIn untuk bisa nge-greet kakak-kakaknya yang udah kuliah, atau mungkin recruiter, human resource manager dan sebagainya. Sharing kamu bisanya apa, portofoliomu, pencapaianmu. Misalnya aku waktu sekolah aku tuh apa namanya, jago menghafal Al-Quran, aku jago bahasa Inggris, aku punya prestasi akademik, aku punya prestasi non akademik. Itu yang di-sharing kepada halayak luas, karena kamu berhak berbangga diri terhadap kemampuan dan prestasimu. Setelah itu, kamu ya jangan malu-malu lagi. Nanti jejaring itu akan dengan tersendirinya mendapatkan feedback dari pencapaian yang udah kamu sharing. Dan kemudian jangan lupa untuk gabung-gabung komunitas. Contohnya komunitas, apa kamu hobinya, joinlah itu. Kamu pengen jadi apa, join komunitasnya. Ikut webinar, ikut seminar, baik online, offline, pelatihan. Itu bisa menambah jejaring kamu secara tidak langsung. Karena kan kalau kamu apalagi datang secara langsung ya, kenal-kenalan nih sama sampingnya. Kamu siapa namanya? Rumahnya di mana? Oh, rumah aku di Tangerang. Sama dong. Di mana? Di Cikupa. Sama dong. Meet up di Citra Raya gitu ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menambah. Apalagi nih, anak zaman sekarang sukanya main Roblox. Ayo siapa yang udah meet up temen Roblox di dunia nyata. Nah, itu bisa menambah jejaring, tapi mudah-mudahan tidak zonk ya mendapat temen yang sesuai umur. Gitu, itu dia. Jadi ada banyak cara untuk menambah berjejaring. Yang penting adalah kamu jangan malu, kamu harus berbangga diri. Kamu udah lulus sekolah
menengah atas atau menengah kejuruan gitu kan, udah ada keahlian bekal lah yang akan kamu bawa. Mau itu langsung berangkat kerja atau mau lanjut kuliah bisa dipertimbangkan. Yang penting diri kamu dulu yang harus pede. Itu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih juga Bu Amalia untuk jawabannya. Nah, buat teman yang tadi tanya, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, dibiasakan untuk bisa aktif. Nah, apalagi nextnya mungkin teman-teman yang malu-malu dan tadi masih PC mungkin bisa langsung raise hand aja, raise hand, on cam, terus disampaikan pertanyaannya apa gitu. Jadi belajar berani ya sebelum kita masuk ke dunia kerja nanti, karena di dunia kerja pasti akan sering meeting gitu ya, meeting online mungkin dengan sesama karyawan atau mungkin dengan partner eksternal. Nah, itu kan waktu kalau meeting dengan eksternal akan lebih baik kalau kita menyalakan kamera ya. Jadi kita bisa tatap muka secara langsung juga gitu. Oke, nah ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman untuk di sesi pertama ini? Oke, nah ini sepertinya cukup ya. Dari Bu Amalia, apakah ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebelum kita move ke sesi yang kedua. Mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa di sini boleh disampaikan Bu Amalia. Oke, jadi pesan dari saya untuk teman-teman semua, baik yang itu seorang fresh graduate dari sekolah ataupun dari universitas, baik yang juga sekarang masih kuliah gitu ya, menjadi seorang mahasiswa atau yang masih sekolah. Pesan saya cuma satu, jangan pernah malu untuk belajar ataupun bertanya, karena itu adalah modal kalian dalam berjejaring dan meningkatkan hard skill sama soft skill. Kalau kita itu malu dan nggak percaya diri, percuma nggak bisa ngobrol sama orang. Terus kita juga bingung, kalau mau jadi pengusaha gimana sih caranya, mau jadi digital marketing gimana sih caranya. Nah itu bakalan buyar, buyar, buyar deh pokoknya. Jadi jangan pernah malu dan harus percaya diri. Makanya kalau saya memaksa mahasiswa itu untuk bisa public speaking dari tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau mau tahu gimana keseruannya, bisa langsung follow Instagram Undi di @undiofficial ataupun Instagram kalau saya kan di FEB, jadi follow manajemen atau bisnis digital Undi. Oke? Ditunggu di Undi. Oke, siap ditunggu di Undi. Terima kasih banyak Bu Amalia untuk waktunya. Nah, kita lanjut ke sesi kedua nih teman-teman. Nah, sesi kedua ini akan dibawakan oleh Mbak Hana. Mbak Hana ini merupakan salah satu career consultant di Medusol. Jadi untuk di sesi kedua, izin aku mengundurkan diri. Selanjutnya akan dibawakan dan teman-teman akan ditemani oleh Kak Tony. Silakan Kak Tony. Oke, terima kasih Kak Ken atas pengantarnya. Eh, dan luar biasa sekali materinya dari Bu Amalia ya. Semoga teman-teman bisa mempelajari banyak hal baru untuk dipergunakan nanti dalam karirnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony, selaku tim event Maya Dusolve. Kita sudah memasuki sesi kedua ya. Semoga antusiasmenya bisa tetap terjaga. Maklum ini udah mendekati waktu-waktu rawan. Jadi silahkan teman-teman di sesi ini bisa minum-minum kopi dulu, makan snacknya dulu, sebelum kita masuk ke sesi Kak Hana selanjutnya ya. Namun sebelumnya izinkan saya buat mengantarkan sebuah anekdot gitu barangkali sebagai perkenalan atas materi Kak Hana. Ini kan seringkali kita dengar kutipan-kutipan seperti kuliah tuh harus sesuai dengan jalur karir gitu. Kalau misalkan nggak sesuai nanti masa depan kita bisa bisa terombang-ambing gitu. Ya mungkin ada kutipan-kutipan sejenis yang kurang lebih pesannya sama gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu, kita merasa salah jurusan dan takut nggak terpakai di dunia kerja gitu. Padahal realitas industri saat ini sudah bergeser. Rekruter itu nggak lagi hanya melihat gelar yang tertulis di ijazah, melainkan apa yang kita lakukan. Jadi tantangan terbesarnya bukan sekadar mempelajari skill baru, tapi tantangannya terletak pada pembuktiannya.
bagaimana meyakinkan rekruter bahwa kita kompeten tanpa pengalaman kerja yang sesuai gitu. Lalu bagaimana membuat CV kita menarik di tengah ribuan pelamar lain gitu. Nah, beberapa hal itulah yang kemudian bisa kita pelajari nih di sesi Kak Hana berikutnya. Baik, tanpa apa namanya membuang waktu lagi, mungkin aku coba sampaikan oper ke Kak Hana untuk penyampaian materinya. Silakan, Kak Hana. Oke, terima kasih Kak Tony sudah membuka di sesi ini. Halo, selamat sore teman-teman. Salam kenal. Namaku Hana, selaku Career Consultant di MyEdusolve dan latar belakang aku di akhir-akhir ini lebih banyak itu seputar sumber daya manusia atau SDM, HR, rekruter, dan untuk latar belakang pendidikanku lebih ke psikologi dan manajemen gitu. Izinkan aku untuk share screen dulu sebentar. Nah, kita akan ngebahas tentang skill-skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Tadi sempat udah diceritakan sama Bu Amalia terkait hard skill dan soft skills. Tapi sebenarnya untuk skill yang lebih banyak lagi apa aja sih dan yang dibutuhkan di era mendatang itu apa aja. Jadi kita akan bahas di sesi hari ini. Nah, topik pembahasan kita ini ada tiga, teman-teman. Yang pertama, realita rekrutmen yang lintas jurusan itu seperti apa. Yang kedua, skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, kita ngebahas tentang sertifikasi internasional. Nah, teman-teman, kenapa nih kita ini saat ini ya banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan. Kalau teman-teman lihat di sana itu tidak menulis dengan spesifik jurusan, kecuali misalnya di industri kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nih, kalau untuk mencari bagian HR, nah biasanya itu semua jurusan itu bisa ataupun kalau mencari customer service itu bisa dari semua jurusan. Nah, faktanya saat ini 70% perusahaan itu mencari kandidat dengan kemampuan yang misalnya bisa alih profesi atau alih jurusan, bukan hanya ijazah tertentu. Ini kenapa? Karena memang banyak sekali nih skill-skill kalian yang bisa diasah. Misalnya kalau pengen menjadi customer service kan berarti harus komunikasinya ditingkatkan. Terus juga harus skills untuk apa ya kalau kita problem solvingnya karena banyak sekali nih komplain-komplain dari pelanggan, komplain-komplain dari orang lain yang harus dia selesaikan. Jadi itu yang dibutuhkan, makanya untuk di posisi customer service ini tidak membutuhkan eh, jurusan tertentu. Mereka itu bisa semua jurusan, yang penting mereka ini sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kompetisinya itu ketat. Nah, kenapa? Karena lulusan dari berbagai perusahaan itu saingan nih untuk posisi yang sama, menuntut skill relevan dan terukur. Yang tadi disampaikan, kan memang cukup banyak ya yang misalnya saya dari jurusan psikologi, saya dari jurusan hukum, saya dari jurusan manajemen. Nah, mereka ini tuh bisa nih untuk satu posisi yaitu posisi HR karena HR itu bisa dari hukum, bisa dari psikologi, bisa dari manajemen. Nah, dari jurusan-jurusan tetap maaf, dari jurusan-jurusan tertentu kompetisinya ini makin ketat nih. Jadi bukan hanya dari jurusan psikologi aja, tapi dari berbagai jurusan. Makanya teman-teman itu diharapkan memiliki skill yang dibutuhkan dan skill yang memang bisa kita terapkan saat ini. Dan yang terakhir itu adalah faktor kesuksesan, di mana perusahaan teknologi ataupun startup itu mengutamakan soft skill sertifikasi daripada jurusan kuliah. Jadi di sini itu cukup banyak ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini yang memang
alih profesi ataupun teman-teman yang tadinya SMK masuk kuliahnya itu tidak sejalan dengan SMK-nya. Itu banyak sekali teman-teman. Yang dimana itu juga bisa menentukan faktor kesuksesan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini pengen bekerjanya itu sesuai dengan jurusan atau tidak sesuai dengan jurusan. Nah, ini kita bahas yaitu perubahan kerja di Asia Tenggara ini, teman-teman, khususnya di Indonesia. 43% keterampilan terganggu. Maksudnya, perusahaan-perusahaan saat ini nih itu mengutamakan adalah keterampilan yang signifikan karena di tahun 2030 yang dimana ini 4 tahun lagi, teman-teman. Anggap aja kita saat ini udah memasuki 2026. 40 udah tinggal 4 tahun lagi itu kita memasuki 2030 yang dimana era kedepannya itu banyak sekali dunia teknologi ataupun juga divisi-divisi dari berbagai jurusan itu banyak menggunakan internet ataupun teknologi tersebut kayak robot, AI dan sebagainya. Makanya kita harus bisa beradaptasi dengan skill-skill tersebut. Lalu 37% tugas otomatis. Maksudnya ini kayak teman-teman itu kalau misalnya ngerjain tugas, kita punya sekretaris pribadi kita, yaitu ChatGPT. Ataupun juga Gemini, tadi udah disampaikan juga. Atau Copilot, ya pokoknya dari jurusan-jurusan tersebut, itu bisa nih kalau kita menggunakan AI dan kita bisa kolaborasikan untuk kedepannya agar sinergi dari kebutuhan kita, terus juga sinergi dengan kemampuan dan kecerdasan buatan. Nah, ini sumbernya dari Economic Forum. Skills-nya apa sih untuk menyambut 2030 nih teman-teman? Jadi teman-teman punya 4 tahun lagi untuk mengasah skill-skills ini. Yang pertama itu adalah komunikasi. Kenapa komunikasi ini penting? Karena kalau misalnya di dunia kerja ini, nanti teman-teman itu akan banyak bernegosiasi, atau kita bicara dengan atasan, atau kita bicara dengan rekan kerja. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi, kita harus punya skill komunikasi. Kalau misalnya teman-teman bilang, aku pemalu Kak, aku kayaknya diem aja dulu. Nah, itu harus kita asah lagi di tahun ini, teman-teman, tahun 2026 mendatang. Karena di dunia kerja, di dunia perkuliahan, itu butuh banget skill komunikasi. Karena kalau kita masih malu-malu, kalau kita nggak mengasah skill komunikasi kita, itu agak sulit nanti teman-teman di dunia kerja. Yang kedua itu critical thinking dan problem solving, yang dimana ini tujuannya itu kita untuk mengasah atau kita tujuannya untuk melihat kompleksitas dan menemukan solusi yang inovatif. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan nih, kita bisa lihat dulu akar masalahnya apa. Terus kita baru bisa menyelesaikan skill-skill ataupun menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terus selanjutnya ada leadership yang dimana ini semua level ya. Jadi untuk leadership ini bukan hanya tu- tuntutan untuk posisi lead ataupun manajer ataupun direksi dan sebagainya. Leadership ini juga harus dari diri kita yang dimana kita juga menjadi owner atau kita menjadi leader untuk diri kita sendiri, untuk mengerjakan tugas, untuk kita bisa bekerja ataupun hal-hal lainnya. Terus selanjutnya adaptasi dan perubahan yang dimana saat ini kita memang belajar cepat dan responsif terhadap perubahan. Tadi kolaborasi udah disampaikan juga karena kita harus berkolaborasi dengan tim-tim global saat ini, terus kita akan berkolaborasi lagi di masa mendatang. Selanjutnya,
emotional intelligence yang dimana itu memahami dan mengelola emosi diri dan orang lain. Jadi bagaimana nih teman-teman kalau misalnya teman-teman nih di ruang kerja ataupun saat teman-teman pertemanan nih, kalau misalnya kita baperan ataupun juga kita nggak bisa mengelola emosi dengan baik, itu biasanya akan sulit nanti kita bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, kenapa aku masukin di sini Excel? Karena hampir semua pekerjaan itu membutuhkan Excel yang dimana kita juga bisa mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, ini lebih detailnya tadi, kenapa nih ini penting untuk komunikasi efektif? Karena 92% rekruter menilai komunikasi adalah skill utama yang dicari pada tahun 2025 ini, atau malah di tahun 2026, 2027, atau mendatang. Terus, kenapa? Kemampuan ini biasanya digunakan untuk apa? Tadi untuk presentasi, feedback, email, dan storytelling. Nah, kalau komunikasi ini dari berbagai profesi, misalnya kalau posisinya guru itu gimana? Berarti kita bisa menjelaskan progres siswa kepada orang tua dan bahasanya itu yang mudah dipahami namun tetap profesional. Nah, kalau seorang desain grafis itu ngapain? Itu bisa presentasi atau pitching desain ke klien menjelaskan value dari desainnya tersebut. Terus analis kesehatan itu ngapain? Kalau misalnya mengandalkan komunikasi, itu bisa dengan menyampaikan data medis ke dokter dan manajemen rumah sakit dengan akurat. Lalu untuk posisi IT nih, biasanya kan IT ini di belakang layar ya. Itu ngapain untuk komunikasinya? Ya ini seperti hal biasa ya, yang dimana itu menjelaskan atau kita mempresentasikan atau kita diskusi dengan rekan kerja yang dimana kita bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, kalau ini tadi ya, problem solving sama critical thinking ini penting. Yang pertama itu kita bisa menganalisis informasi, yang kedua itu menganalisis opsi, dan yang ketiga itu keputusan berbasis data. Jadi, untuk menyelesaikan masalah, kalau kita punya critical thinkingnya baik, kita ini punya analisanya, kita juga bisa evaluasi dan kita bisa lihat lagi nih teman-teman untuk keputusan berbagai datanya itu seperti apa. Jadi tidak hanya mengandalkan dari perasaan, tapi juga memang itu sesuai dengan masalah yang lagi dialami. Nah, selanjutnya untuk tadi ya leader di seluruh level itu seperti apa? Karena itu ada accountability, inisiatif, integritas, sama problem ownership. Jadi, teman-teman dibutuhkan memiliki skill leadership ini agar teman-teman juga bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak ada permasalahan dengan rekan kerja karena kita bisa memanage diri kita sendiri. Nah, terus adaptasi itu bagaimana? Kalau misalnya teman-teman juga harus bisa beradaptasi dan kita juga harus bisa belajar atau mengupgrade ilmu karena memang di dunia saat ini, di era saat ini, kalau misalnya teman-teman, aku nggak mau deh pakai eh, AI seperti itu, aku pakai bantuan ChatGPT seperti itu, atau aku membutuhkan alat-alat yang lain, aku nggak mau, aku maunya aku baca sendiri, aku belajar sendiri dengan gaya aku. Nah, sebenarnya untuk hal tersebut itu juga diperbolehkan untuk teman-teman membaca buku, teman-teman membaca koran dan sebagainya. Tapi nggak ada yang salah juga kalau teman-teman juga bisa beradaptasi saat ini karena memang tren saat ini apa dan kita juga bisa update belajar dengan hal-hal baru agar kita tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, untuk kolaborasi dan cross kultural itu seperti apa? Yang pertama itu
Kolaborasi itu kita dengan tadi ya, rekan kerja itu bagaimana, kita bisa bekerja sama itu seperti apa, terus juga kita bisa mengetahui awareness karena kita bisa memahami dan menghargai perbedaan budaya yang dimana dalam satu lingkup di pekerjaan ataupun di perkuliahan itu biasanya dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir untuk team alignment, bagaimana nih kita memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama, visi yang sama, dan prioritas yang sama. Nah, ini sedikit tentang Excel-nya, teman-teman. Kenapa Excel-nya ini kita perlu masukkan? Karena sebenarnya di era saat ini ya, Excel itu bukan hanya untuk jurusan bisnis atau IT, dan di mana untuk semua jurusan itu pun juga membutuhkan Excel kok teman-teman. Atau kalau kita sekarang bisa pakai Google Sheet ataupun sebagainya. Yang pertama itu dari jurusan hukum. Kita bisa tracking kasus dan analisa dokumen legal secara sistematis. Terus juga ada PGSD yang dimana evaluasi nilai siswa dan monitoring progres pembelajaran. Jadi nggak manual lagi teman-teman. Nggak perlu nanti kita bikin nilainya itu pakai buku kita tulis-tulis. Nah, sekarang bisa kita pindahkan di Excel agar kita bisa lihat data keseluruhan. Terus analis kesehatan tadi bisa memanajemen data pasien dan pembuatan laporan medis. Untuk FEB itu bisa analisis keuangan dan bisnis intelligence itu, terus sistem informasi kita bisa data handling dan pelaporan teknis, dan DKV itu untuk project tracking, manajemen, dan budget kreatif. Jadi di mana untuk skill-skill tersebut yang tadi udah disampaikan itu sebenarnya bisa kita terapkan untuk kita sehari-hari dan untuk kita nanti saat kita memasuki dunia kerja, karena skills tersebut itu memang dibutuhkan untuk dunia kerja. Nah, selanjutnya kita bahas nih teman-teman. Sertifikasi internasional itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu penting? Karena memang saat ini skill aja itu nggak cukup teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengandalkan, oh aku bisa Microsoft Office, aku bisa misalnya itu aku bisa problem solving, aku bisa komunikasi, aku bisa kalau kita tuh tadi misalnya digital marketing. Nah, itu buktinya itu dari mana? Nah, misalnya kita bisa mengetahui buktinya itu dari sertifikasi ataupun sertifikat yang kita miliki. Yang dimana dari skill-skill tersebut memang ada ujiannya itu untuk membuktikan kalau kita valid di skills tersebut. Nah, tantangannya saat ini karena skills tanpa bukti konkret sulit dipercaya oleh perekrut. Kalau misalnya nih teman-teman nulis bisa Microsoft Office, tapi saat dites untuk Excel-nya, untuk VLOOKUP, HLOOKUP, kita lupa rumusnya gimana. Nah, itu biasanya nanti akan dapat catatan lagi dari HR-nya. Selanjutnya, kalau untuk sebagai solusinya nih, kita ada namanya sertifikasi internasional, jadi alat validasi kemampuan yang diakui global. Jadi kalau teman-teman nih tadi bilang aku menguasai Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa mengikuti ujiannya atau bisa langsung nih pembelajarannya yang dimana itu bisa kita lihat lagi nanti hasil dari sertifikasi teman-teman. Dan hasilnya tadi ya, peluang karir meningkat dengan signifikan. Nanti aku akan cerita satu yang dimana dia ini dari jurusan yang tidak sesuai dengan bidangnya, tapi dia sukses gitu. Nah, tadi ya, kenapa sertifikasi itu penting? 100% standar objektif, 100% diakui lintas industri, dan 100% kemudahan dari HR itu sendiri. Karena memang saat ini sertifikasi itu sebagai apa ya teman-teman, kalau kita bilang itu
pembeda dari kandidat-kandidat lain. Kalau misalnya teman-teman hanya punya ijazah aja tanpa SKPI atau tanpa sertifikasi, baik itu BNSP ataupun internasional ya, apa bedanya teman-teman dengan kandidat yang lain? Nah, makanya kalau kita mau menjadi sesuatu yang unik ataupun pembeda dari orang-orang tersebut, ya berarti kita perlu namanya tadi ya sertifikasi, baik itu BNSP ataupun internasional. Nah, cara mendapatkannya itu gimana? Jadi, tadi ya, teman-teman pilih sertifikasi yang tepat, sesuaikan dengan minat pribadi atau tujuan jangka panjang. Misalnya, tadi ya, kalau misalnya kembali lagi ke Excel, teman-teman bisa namanya itu karena untuk apply posisi admin, aku membutuhkan sertifikasiku sebagai ataupun yang mempunyai sertifikasi Excel ini gitu dan aku menguasai Excel ini. Nah, itu perlu sekali teman-teman. Terus yang kedua, manfaatkan platform online. Misalnya bisa ambil beli sertifikasinya ataupun materinya itu dari Microsoft, Coursera, terus juga Google dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari dan bisa kita ikuti. Dan yang terakhir, persiapan terstruktur. Jadi biasanya kalau untuk ujian mengenai sertifikasi itu kita dapat jangka waktu itu di 3 sampai 6 bulan, teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk belajar dulu, terus juga untuk latihan soalnya dulu dan juga baru mengambil ujian sertifikasi. Nah, tadi ya yang udah aku spill sedikit, yaitu adalah kesuksesan nyata mahasiswa ini dari jurusan teknik, itu dia sekarang dapat sertifikasi digital marketing. Jadi, kalau misalnya nih, kan itu nggak nyambung ya, teknik ke digital marketing. Latar belakang dari mahasiswa tersebut ini sebenarnya itu cukup bagus di teknik elektro, tapi dia ini kayak merasa aku tuh nggak mau untuk kerja di bidang teknik, aku pengennya itu di bidang lain. Nah, makanya dia coba mengambil sertifikasi digital marketing dari Microsoft untuk menambah lintas skills ataupun keahliannya. Jadi karena dia lebih suka digital marketing ataupun hal-hal yang lain daripada bekerja nanti di bidang teknik. Dan hasilnya dia ini mendapatkan tawaran magang di startup dengan gaji 30% lebih tinggi dari rata-rata. Nah, pelajaran penting buat teman-teman di sini yaitu adalah bukti nyata hanya eh, skill lintas jurusan dan sertifikasi internasional akan meningkatkan daya saing secara dramatis di pasar kerja yang kompetitif ini. Nah, tips membuktikan keahlian kita kepada rekruter, yang pertama teman-teman optimalkan CV dan LinkedIn ya, karena rekruter ini sekarang itu banyak kita cari di LinkedIn mana nih kandidat yang sesuai ataupun aku lagi open hiring nih aku akan cari kandidat-kandidat yang kiranya itu lagi open to work juga itu akan dilihat itu di LinkedIn. Makanya aku sangat merekomendasikan teman-teman juga bisa aktif di LinkedIn dan di mana itu juga bisa meningkatkan kolaborasi kita ataupun juga tadi ya jejaring kita di masa mendatang. Terus untuk bangun portofolio yang kuat, misalnya teman-teman tadi kalau pengen alih jurusan yang tadinya misalnya di bidang teknik mau ke digital marketing, teman-teman perlu portonya apa? Kalau misalnya belum ada sama sekali, ya kita bikin dari dummy dulu, dummy project dulu, itu nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah ada project-project yang mendatang atau project-project selanjutnya, baru kita masukkan itu ke dalam portofolio kita. Dan yang terakhir adalah komunikasi efektif, yang dimana komunikasi ini penting banget untuk teman-teman bisa mempresentasikan atau juga kita bisa berdiskusi dengan rekan kerja atau kita bisa berbicara secara
nyaman dengan atasan kita seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi untuk keahlian ini itu akan lebih dari gelar. Di dunia kerja saat ini, kita bukan hanya melihat nih, oh dia ini jurusan dari Universitas A, oh dia ini jurusannya itu misalnya dari bidang pendidikan. Sebenarnya itu bisa lebih dari gelarnya teman-teman. Nah, buktikannya itu dari mana? Bisa dari sertifikasi ataupun bisa dari skill-skills yang udah teman-teman kuasai dan itu tervalidasi. Terus eh, pilar utamanya tadi ya, komunikasi, problem solving, terus Excel adalah kunci sukses lintas jurusan di era modern. Jembatan karirnya itu bisa tadi dari sertifikasi. Sertifikasi ini jadi penjembatan antara gap eh, seorang rekruter dan gap sebagai kita menjadi pencari kerjanya itu bagaimana. Dan makanya kita menyarankan untuk teman-teman mulai dari sekarang tingkatin skill, raih sertifikasi, dan jadilah kandidat yang dicari perusahaan. Investasinya teman-teman bisa ada dari diri teman-teman itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Tony. Baik, terima kasih Kak Hana atas penyampaian materinya. Ya sedikit nyambung soal Excel ya gitu. Sebelum belajar Excel di Microsoft itu saya juga merasa bisa gitu. Mungkin kebanyakan di kita kan merasa Excel doang gitu, apa sih yang istimewa gitu. Tapi ternyata setelah belajar lebih dalam, ternyata ada banyak sekali yang belum saya ketahui gitu ya. Dan ternyata ada demand juga terkait sertifikasi Excel ini gitu. Jadi karena potensinya ini bisa kemana-mana, jadi diharapkan ya teman-teman bisa follow up lagi ke website MyEdusolve gitu. Dan bisa diakses di myedusolve.com/shop gitu ya, untuk cari tahu lebih banyak tentang sertifikasi-sertifikasi lain yang ada di MyEdusolve. Oke, baik. Mungkin itu tadi dari teman-teman, barangkali ada pertanyaan karena kita sudah masuk sesi Q&A. Silahkan teman-teman ada yang mau on mic ataupun mau mengetik pertanyaannya di kolom komentar, nggak masalah gitu. Tapi diutamakan on mic ya, supaya teman-teman nggak usah malu-malu. Silahkan melatih diri untuk bertanya secara verbal, hitung-hitung public speaking ya, dan tidak ada penghakiman sama sekali, tidak ada pertanyaan yang jelek kok, nggak masalah. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan dalam hati. Nggak, nih luar biasa ini. Baik, masih ditunggu teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin di sini aku mau coba untuk membacakan pertanyaan titipan. Kebetulan ada yang langsung nge-DM saya. Jadi mungkin nggak saya bacakan namanya ya. Jadi pertanyaannya begini. Eh, Kira-kira kalau misalkan kita ambil sertifikasi Excel gitu, tapi untuk di apa pengalaman-pengalaman yang bukan numerik gitu. Kayak misalkan yang di luar teknis kayak buat sosial ataupun hal-hal lain kira-kira bakal bakal berguna nggak ya untuk dunia kerja gitu. Itu mungkin pertanyaannya Kak Hana. Bisa dijawab? Oke, terima kasih Kak Tony dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanyakan. Kalau dari aku sebenarnya tadi ya mengenai sertifikasi Excel itu salah satu sertifikasi yang bisa teman-teman miliki karena itu juga akan bisa untuk semua profesi. Misalnya tadi untuk yang nggak sesuai sama numerik ataupun kita bekerja di bidang sosial, itu kan pasti bisa kepake. Misalnya kita mau nge-track data untuk peserta atau data untuk penerima bansos itu siapa aja.
itu dari misalnya namanya, terus juga dari identitasnya dan sebagainya, itu pasti membutuhkan Microsoft Excel. Terus juga dari bidang-bidang yang kalau tadi misalnya dari pendidikan, itu juga pasti membutuhkan Microsoft Excel untuk nge-track nilai peserta atau mahasiswa ataupun siswa. Jadi kalau menurutku kayaknya hampir semua pekerjaan itu juga akan ada bersinggungan dengan Microsoft Excel. Kayak tadi aku menyarankan untuk teman-teman setidaknya untuk Excel ini itu bisa kita miliki skillsnya. Paling dasarnya setidaknya teman-teman bisa memahami kayak rumus-rumus yang masih cukup kalau kita itu bilang cukup familiar kayak misalnya sum, max, min ataupun HLOOKUP, VLOOKUP dan sebagainya. Jadi itu nanti akan membantu teman-teman dalam bekerja yang lebih satset seperti itu. Apakah menjawab? Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk peserta yang tidak bisa disebutkan namanya. Tapi ya, semoga bisa menjawab gitu terkait ya hal-hal spesifik ya terkait Excel, dan mungkin teman-teman mungkin barangkali ingin menanyakan soft skill yang lain gitu terkait komunikasi ataupun leadership excellence gitu, atau mungkin gunanya kolaborasi itu seperti apa gitu. Silahkan monggo ditanyakan aja teman-teman. Silahkan mungkin bisa mengetik di kolom komentar ataupun mau on mic sekalian, sangat sangat diperbolehkan. Oke, kalau misalkan tidak ada, ya tidak ada ya. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, mungkin ya mungkin kita langsung ke ini aja ya, apa namanya, sesi penutup barangkali untuk Kahana, barangkali ada kata-kata ataupun kalimat penutup gitu untuk teman-teman yang mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir gitu, dan kira-kira apa yang bisa dibawa pulang gitu ya untuk teman-teman partisipan gitu apa dari sesi kali ini. Silakan Kak Hana. Oke, Kak Tony. Kalau dari aku pesannya itu sebenarnya eh, kalau nanti teman-teman memasuki dunia kerja, itu bukan berarti teman-teman itu pas keterima, oke, aku nggak belajar lagi nih, karena aku udah dapat kerja, aku akan mengerjakan pekerjaanku. Tapi sebenarnya saat kita memasuki dunia kerja, justru itulah momen dimana kita harus mengupdate ilmu kita lagi. Karena dunia kerja saat ini itu sangat, apa ya, kalau kita bilang sangat cepat sekali perputarannya itu kayak misalnya kalau dulu pas lagi sebelum COVID kita itu akan belajarnya itu tatap muka. Kalau sekarang itu kita bisa webinar nih seperti ini pakai Zoom yang dimana itu sangat perubahan zaman teman-teman. Makanya untuk hal tersebut teman-teman perlu untuk mengupdate ilmu terus juga mengupdate skills dan teman-teman jangan lupa untuk bersertifikasi di MyEdusoft. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hana atas kesempatannya, dan saya mewakili My EduSolve juga teman-teman yang ada di sini mewakili EduSolve mengucapkan terima kasih kepada Undi atas apa namanya, atas kesempatannya untuk bisa mengadakan webinar kolaborasi ini, dan semoga kolaborasi kita bisa apa namanya, bisa berlanjut ya ke jenjang berikutnya begitu. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa langsung ke sesi screenshot bersama, teman-teman. Barangkali mungkin teman-teman di sini bisa mengaktifkan kameranya gitu untuk keperluan dokumentasi.
agar kemudian ya kita bisa saling bertatap muka dan bisa saling berfoto bersama gitu ya. Bisa silahkan diaktifkan kamera-kameranya. Mari kita berfoto bersama. Tunggu ya teman-teman ya. Dari teman-teman, Mas Reza, Mbak Lailia, Kak Nuhaila, Kak Nuraida, Ibu Sri, Ana Anika, Kak Susan, Kak Syihabudin, dan Kak Andreas, Kak Adelia, dan Kak Yudi. Barangkali mungkin bisa mengaktifkan kamera agar kita bisa screenshot bersama. Begitu. Sudah nih, ada yang mau ada yang mau mengaktifkan kamera kah? Oke. Uh, Oke, kita mulai ya. Oke, sudah siap-siap ya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau mengaktifkan kamera, silahkan. Ditunggu. Ada yang pakai jilbab dulu, barangkali ada yang make up dulu, silahkan. Oke, sudah tidak ada ya. Mungkin barangkali kita langsung aja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, udah ada yang ini nih, ada yang on cam. Oh, Bu Amelia. Oke, kita mulai lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman dari Mayadusoft. Terima kasih dari teman-teman Undi, Bu Amalia, dan teman-teman yang lain dari Undi. Terima kasih banyak. Dan ya saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang lain juga. Semoga nanti kerjasamanya tidak berakhir sampai di sini, tapi akan terus berlanjut di kerjasama berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas bagi teman-teman semua dan selamat siang bagi teman-teman semua. Terima kasih. Thank you.